Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mustalifah. Saya dari Stikes IKIFA dengan kelas DF211B dengan nomor NIM 0332198421144. Dan di sini saya ingin menjelaskan pengujian instrumen penelitian dengan analisis uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Dan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan apa itu uji reliabilitas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji validitas. Uji validitas adalah pengujian instrumen untuk memastikan kelayakan alat ukur yang akan digunakan, seperti kita menggunakan kuesioner yang sudah ada jawaban dari para responden. Kemudian, untuk kriteria pengujian uji validitas yaitu ada dua. Yang pertama, perbandingan nilai R hitung dan R tabel, di mana R hitung itu yang akan kita kerjakan, dan R tabel yaitu yang terdapat dalam tabel product moment. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan nilai signifikansi. Untuk yang perbandingan nilai R hitung dan R tabel, di sini ada dua ketentuan. Yang pertama, untuk R hitung, jika lebih besar sama dengan R tabel, maka dinyatakan valid. Tetapi apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian yang menggunakan nilai signifikansi. Yang pertama, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Tetapi apabila signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian kita berlanjut kepada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian instrumen untuk memastikan konsistensi alat ukur yang akan digunakan. Untuk kriteria pengujian uji reliabilitas, yaitu menurut Sugiono, pada tahun 2016, suatu instrumen dikatakan handal jika nilai Cronbench alfanya lebih dari 0,60. Kemudian di sini adalah tabel product moment yang akan kita gunakan untuk sebagai acuan pada instrumen penelitian, uji validitas, dan uji reliabilitas yang akan kita kerjakan. Dan di sini kita sudah mempunyai data untuk melakukan uji validitas pada Microsoft Excel. Untuk respondennya sendiri, yaitu kita mempunyai responden sebanyak 125 responden. Kemudian untuk pernyataannya kita mempunyai 15 pernyataan. Kemudian di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan penjumlahan pada masing-masing responden dengan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu klik pada kolom J2 dan kita drag sampai kolom 15 atau yang X2. Kemudian kita tutup kurung lalu klik enter. Di sini didapatkan hasilnya 13, kemudian untuk responden nomor 2 dan seterusnya, kita hanya melakukan drag saja untuk mendapatkan keseluruhannya. Dan di sini kita sudah mendapatkan masing-masing total daripada responden. Kemudian di sini kita menghitung untuk R hitungnya, kemudian mengisi R tabel dan valid atau tidak validnya. Di sini kita melakukan pengisian pada R tabel. Untuk R tabel sendiri yaitu terdapat pada tabel product moment, di mana jika kita respondensinya 125, maka untuk R tabelnya yaitu 0,176. Kemudian kita bisa mendragnya sampai pernyataan ke-15.
Lalu kita di sini akan melakukan pengisian pada R hitung. Untuk R hitung sendiri yaitu terdapat rumusnya, yaitu sama dengan Corel. Kemudian kita klik pada kolom J2 titik 2 sampai yang kolom J126, lalu titik koma, kemudian kita klik tanda dolar dengan kolom total yang di sini yaitu kolom Y, kemudian kita klik tanda dolar lagi, kemudian kita klik pada baris kedua. Kemudian titik 2, lalu klik tanda dolar lagi, kemudian klik kolom Y, klik tanda dolar lagi, sampai sampai baris ke 126. Kemudian kita tutup kurung. Lalu klik enter. Dan di sini kita sudah mendapatkan hasilnya 0,449. Di sini kita bisa mendragnya sampai pernyataan yang ke-15. Di sini kita sudah mendapatkan R hitung pada masing-masing pernyataan. Kemudian kita melakukan pengisian untuk valid atau tidak validnya. Untuk valid atau tidak valid, di sini kita dapat menggunakan rumus yaitu if buka kurung pada kolom J dengan baris ke 127 lebih besar daripada J128, di mana J127 yaitu R hitungnya, kemudian J128 yaitu adalah R tabelnya. Kemudian klik tanda titik koma, lalu tanda petik, klik V, kemudian tanda petik lagi, kemudian beri tanda titik koma, lalu klik tanda petik lagi, kemudian klik huruf T, lalu tanda petik lagi, dan tutup kurung. Lalu klik enter. Dan di sini pada pernyataan nomor 1 didapatkan hasilnya valid. Lalu untuk mendapatkan valid atau tidak validnya, untuk keseluruhan 15 pernyataan, kita dapat mendragnya sampai pernyataan yang ke-15. Untuk pengisian R hitung, R tabel, valid atau tidak valid, sudah kita lakukan. Karena data kita sudah valid semua, maka kita dapat berlanjut kepada uji reliabilitas. Dan hasil ini akan sama walaupun menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan uji reliabilitas, di sini kita akan melakukan terlebih dahulu uji validitas menggunakan SPSS. Untuk langkah yang pertama sama seperti uji validitas pada Microsoft Excel yang sebelumnya, yaitu kita harus melakukan penjumlahan atau pentotalan pada masing-masing respondens. Jika sudah, kita dapat menyalin tabel dari nomor 1 sampai bagian total. Kita akan mengcopy seluruhnya. Jika sudah, kita klik Ctrl C, kemudian kita dapat berpindah ke aplikasi SPSS. Sebelumnya, jangan lupa untuk membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik Data View, kemudian kita dapat menyalin data yang ada pada Microsoft Excel ke aplikasi SPSS pada Data View.
Kita klik Ctrl V. Di sini datanya sudah tersalin semua pada aplikasi SPSS. Dari soal nomor 1, dari pernyataan nomor 1 sampai bagian total. Kemudian kita langsung berpindah ke bagian variable view. Kemudian di sini untuk bagian nama kita dapat mengubah sesuai yang kita inginkan, seperti misalnya mengubah dengan pernyataan 1. Di sini saya akan mengubah pernyataan 1 sampai pernyataan 15. P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15. Karena pada aplikasi Microsoft Excel terdapat kolom total, yaitu maka untuk kolom yang baris ke-16 kita ubah namanya menjadi total. Jika sudah, kita dapat berpindah kepada bagian desimal. Untuk bagian desimal, jika teman-teman ingin mengubah, jika tidak ingin ada angka di belakang koma, maka kita dapat mengubahnya menjadi angka 0 sampai seterusnya. Jika bagian desimal sudah diganti dengan angka 0, lalu kita lanjut ke bagian measure. Untuk bagian measure ini, kita ubah menjadi scale. Jika sudah semua, kita berpindah ke data view. Pada bagian data view di sini, untuk penamaan sudah terubah menjadi P1 sampai P15, lalu di sini ada kolom total. Pada bagian angka di sini, tidak ada bagian desimalnya. Lalu, untuk melakukan uji validitas, kita lakukan pada langkah awal, baru kita melanjutkannya ke uji reliabilitas. Yaitu untuk melakukan uji validitas dengan cara kita klik Analyze, kemudian kita klik di sini Correlate, kemudian klik Bivariate. Untuk pada kolom sebelah kiri, kita dapat mengkopinya ke sebelah kanan atau pada bagian variabel dengan cara Ctrl A, lalu klik tanda panah kanan untuk memindahkan P1 sampai total ke bagian variabel. Kemudian jika sudah, kita dapat mengklik OK. Nah, untuk di sini hasilnya sudah keluar. Kita dapat membaca datanya pada bagian total sebelah kanan ataupun pada bagian total yang di bawah. Dua-duanya sama saja. Untuk cara pembacaannya, di sini persen correlationsnya itu adalah R hitung, di mana R hitungnya di sini adalah 0,449 pada respondents pada pernyataan 1. Kemudian
Untuk sigtutelnya yaitu 0,000. Untuk banyak responden yaitu 125. Di sini kita dapat melihat valid atau tidak validnya data yang kita miliki, yaitu dengan cara untuk percent correlationsnya kita dapat bandingkan dengan nilai pada tabel product moment, yaitu percent correlation yang kita dapat 0,449. Sedangkan pada tabel product moment, jika responden terdapat 125 dengan taraf signifikansinya 5%, yaitu nilainya adalah 0,176. Sesuai dengan ketentuan yang di awal, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Di sini data yang kita dapatkan yaitu 0,449, artinya lebih besar dari 0,176. Berarti data yang kita dapat yaitu valid. Kemudian kita juga dapat menilainya dengan menggunakan signifikansi, yaitu tutelnya yaitu 0,000. Pada ketentuan di awal, yaitu jika taraf signifikansinya lebih kecil daripada 0,005, yaitu maka dinyatakan valid. Karena sigtutel yang kita dapatkan yaitu 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka data kita dapat dikatakan valid. Lalu yang terakhir di sini kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu dengan menggunakan data yang sudah valid, karena persyaratan untuk melakukan uji reliabilitas yaitu data-data yang kita dapatkan yaitu harus valid. Kemudian sebelumnya di sini kita sudah dapatkan data-data yang sudah valid, lalu kita dapat berpindah ke bagian data view. Di sini kita dapat mengklik analyze, kemudian kita klik scale, lalu klik reliability analysis. Kemudian untuk persyaratan yang seperti di awal tadi, kita dapat melakukan reliabilitas dengan menggunakan data yang sudah valid. Data yang sudah valid yaitu P1 sampai P15. Maka di sini saya dapat mengcopy semuanya sampai total untuk dipindahkan ke bagian items. Lalu pada bagian total di sini saya dapat mengembalikannya ke sebelah kiri. Lalu klik OK. Dan di sini kita fokus kepada bagian reliability statistics. Untuk kita mengetahui data yang kita miliki reliable atau tidak, kita dapat melihat bagian reliability statistik pada Cronbench Alpha. Sesuai dengan ketentuan yang di awal, suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliable apabila Cronbench alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Di sini Cronbench alpha yang kita dapatkan yaitu 0,669 dengan data yang valid yaitu 15. Maka data yang kita dapatkan dapat dikatakan reliable. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Sekiranya terdapat kesalahan pada video yang telah saya buat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.